kalau lebih dari 50% penduduk Boyolali di atas 5 tahun usianya punya smartphone, berarti setiap pihak itu entah institusi atau pribadi yang berkeinginan untuk melakukan perubahan menuju hal baik gitu bagi Boyolali, itu akan melahirkan kebangkitan gitu. Jadi di luar KPU sebenarnya mereka punya cara ya. Mereka aktif untuk memasukkan hal itu dalam agenda-agenda digital mereka gitu. Dan kadang-kadang itu pengaruhnya juga besar. Kepemimpinan dikehendaki rakyat itu ya ujungnya itu sejahtera, bahagia gitu. Pada saat manunggal itu kemudian bisa kita jadikan agenda gitu, agenda bersama gitu. Boyolali besar sekali. Halo teman pemilih dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Berjumpa lagi dengan KPU Boyolali Podcast pada episode ke-10. Pada kesempatan kali ini kami menghadirkan narasumber. Kami mengambilkan narasumber, beliau adalah Bapak Arief Gianto. Beliau adalah Chairman SurakartaDaily.com, yaitu salah satu media berita online. Dan beliau pernah menerbitkan beberapa buku, salah satunya yang terakhir yaitu Kelas Menengah Progresif yang diterbitkan oleh Pandiva Buku tahun 2016. Bagaimana kabarnya Pak Arief? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kesempatannya. Gimana kesibukan hari ini? Lumayan padat merayap. Lumayan padat merayap ya. Oke, Pak Arief, ini kan KPU Boyolali sudah melaksanakan tahapan pemilu pada kemarin, termasuk juga pemilihan. Bahkan tanggal 20 Februari tahun 2025 kemarin sudah pelantikan bupati dan wakil bupati gitu. Nah, kaitannya dengan itu, kegiatan KPU Boyolali kan menurut pandangan masyarakat kan sudah selesai kan, selesai. Padahal sebenarnya tidak selesai di situ ya, tidak selesai di situ. Jadi kita juga tetap ada kegiatan yang namanya yaitu update kaitannya dengan daftar pemilih ya. Dan juga bagaimana kita memberikan informasi-informasi kepada masyarakat terkait dengan demokrasi, kepemimpinan, dan juga kaitannya pentingnya partisipasi masyarakat terhadap pemilihan ya, partisipasi pada pemilihan. Nah, untuk kali ini kami ingin mendengar dari Pak Arief, bagaimana sih sebenarnya makna kebangkitan nasional di era digital dan demokrasi ini kaitannya dengan pemilihan maupun pemilu gitu. Matur nuwun. Sebelumnya terima kasih ke teman-teman KPU Boyolali ya sudah memberi saya kesempatan hadir di sini di podcast yang semoga bisa menginspirasi banyak pihak. Kalau momentumnya kebangkitan nasional itu kan jamak dipahami sebagai energi gitu, energi untuk melakukan perubahan. Sebenarnya secara substansi itu gitu. Cuman sekarang alamnya kan alam digital, alam di mana orang kemudian bisa berkontribusi hanya dengan perangkat digital gitu. Jadi kadang-kadang kita bertemu dengan situasi yang sangat rumit gitu karena kita tidak tahu ini isu hadir di mana gitu atau datang dari siapa gitu. Tapi misalnya kita kalau pakai data kayak Boyolali ini kan 2024 nanti koreksi kalau saya salah. Itu kan kita punya data sekitar lebih dari 50%, 1 juta sekian penduduk Boyolali itu punya smartphone. Sebenarnya kalau data di BPS itu bukan smartphone ya, tapi telepon genggam. Cuman asumsinya telepon genggam yang dimaksud itu ya kira-kira smartphone lah, karena sekarang kan semua HP smartphone ya. Iya, betul. Nah, kalau smartphone itu berarti memungkinkan orang untuk melakukan aktivitas digital gitu. Dan kalau aktivitas digital itu kan berarti entah tensinya seberapa gitu atau seberapa kompleks, seberapa dinamis, tapi kemudian masyarakat Boyolali sebenarnya lebih dari separuhnya itu biasa untuk berurusan dengan hal digital gitu. Jadi pandangan saya kalau lebih dari 50% penduduk
Boyolali di atas 5 tahun usianya punya smartphone, berarti setiap pihak gitu, setiap pihak itu entah institusi atau pribadi yang berkeinginan untuk melakukan perubahan menuju hal baik gitu bagi Boyolali, itu akan melahirkan kebangkitan gitu, kebangkitan ya Boyolali, walaupun kebangkitan nasional kontekstualisasi sekarang kita ngomongin Boyolali ya gitu. Betul. Oke, kaitannya sama tadi ya, bagaimana peran dari masyarakat di era digital ini, ya tentunya yang lebih fokus sekarang ini kaitannya dengan peran pemuda ya. Peran pemuda dalam di era digital ini sebenarnya bagaimana, apa sih peran mereka sebagai motor ya, penggerak untuk ya peningkatan partisipasi masyarakat di pemilu maupun di pemilihan ini. Kalau pemuda berarti kan ukurannya mulai dewasa ya. Kalau di partisipasi pemilih itu kan 17 tahun ya, 17 ke atas lah. Kalau ke atasnya lagi terakhirnya mungkin generasi Y. Kalau udah usia 40 masih ngaku pemuda agak susah memang. Meskipun ada generasi organisasi pemuda tapi pemimpinnya sudah tua-tua seperti kita ini. Ya, jadi berarti yang dominan memang generasi Z. Iya. Nah, generasi Z ini kan berarti juga kita akan coba lihat preferensinya gitu. Bagaimana sih mereka mempersepsikan gitu partisipasi atau kontestasi kepemimpinan yang kemarin benar-benar di backup diselenggarakan oleh KPU gitu. Yeah. Ya banyak variabel sebenarnya karena bagi mereka dengan kebutuhan atau gaya hidup digital yang sudah sebegitu masifnya, persepsinya mungkin berbeda dengan masa-masa sebelumnya, waktu generasi X atau bahkan generasi sebelumnya yang lebih sebelumnya lagi, lebih dahulu gitu dalam menghadapi pemilu gitu. Kalau zaman dulu kan yang namanya kampanye di lapangan, kemudian jurkamnya itu harus menarik, itu betul, bisa dipenuhi orang gitu. Yeah. Kalau sekarang yang rame ya di medsos. Di medsos, media sosial. Sementara gitu. Kalau yang tua-tua itu lihat pegang HP lama terlalu lama juga bikin tangan panas itu. Belum lagi bacanya butuh effort yang luar biasa gitu. Berarti memang preferensinya sudah sama sekali berbeda gitu. Tapi memang harus dipahami bahwa keadaannya sudah seperti ini atau memang zaman telah berubah dan setiap kita juga menganggap perubahan itu sebagai keniscayaan gitu. Jadi partisipasi itu juga berdasar pada minat atau cara anak-anak muda itu mempersepsikan penyelenggaraan pemilihan ya. Tapi yang secara substansi tidak pernah berubah dari zaman ke zaman sebenarnya soal kepemimpinan. Ketika kepemimpinan itu dimaknai sebagai hal vital, berpengaruh pada nasib mereka gitu. Yeah. Nasib mereka itu ya misalnya mereka SD, SMP, SMA ini masih difasilitasi nggak sih gitu. Lalu kira-kira mereka nanti akan dapat guru-guru yang berkualitas atau tidak gitu. Terus kesempatan kerja bagaimana? Apakah ini kemudian bisa meningkatkan atau mengurangi tingkat kemiskinan misalnya di Boyolali gitu. Dan seterusnya. Kalau misalnya itu menyenggol langsung kepentingan mereka ya mereka akan berpikir, oh saya perlu gitu. Saya perlu akan pemimpin yang tepat itu. Pemimpin yang tepat ya bukan cuman yang penting ganteng gitu. Kalau misalnya laki-laki, yang perempuan cantik bukan cuma itu, tapi yang kira-kira memang capable secara kepemimpinan gitu. Yang kalau ada masalah itu ya bisa ditangkap lalu diselesaikan. Lah kan repot kalau udah populer, kita suka sama nama atau sama sesuatu. Ini kan pemimpin, bukan entertainer gitu. Bukan, kita tidak sedang urusan sama artis gitu, kita urusan sama pemimpin gitu. Kalau pemimpinnya kemudian kita nggak tahu dia siapa, lalu kita juga asal suka tanpa mengidentifikasi, ya ini akan jadi pilihan yang salah. Tapi saya yakin generasi muda itu punya cara sendiri untuk mengakses informasi yang mereka butuhkan gitu. Jadi kadang-kadang kita tidak rasanya susah membayangkan gitu bahkan kita sebut itu inovatif gitu, cara mereka untuk cari tahu gitu. Hal-hal yang sifatnya umumnya dulu sangat personal, bahkan interpersonal gitu, omongan-omongan di warung kopi yang kita pikir itu nggak ada pengaruhnya, buat mereka tiba-tiba itu jadi viral gitu kan.
Ini ya dan kadang-kadang merepotkan gitu. Oke. Jadi itu. ya. Jadi intinya terkait dengan motor ini juga kaitannya dengan kepentingan kebutuhan. Betul. Apakah pemilu itu menyentuh kebutuhan secara signifikan kaitannya dengan Iya, kepentingan betul. pribadi atau tidak gitu ya. Iya, walaupun dan Demikian, memang Pak. tetap kualifikasi asik itu tetap mereka perlu gitu. Iya, gitu. Kita punya pemimpin ya bagus, seru, bagus ya baik. Tapi kalau nggak asik mereka kadang-kadang juga jadi variabel itu. Oke. Jadi. Bicara tentang asik ini ya, asik ini kaitannya dengan publikasi ya tentunya. Nah mungkin Mas Arief bisa mereview ya kaitannya dengan penyelenggaraan pemilu kemarin maupun pemilihan, kalau pemilihan yang pilkada ya, itu kaitannya dengan kacamata publikasi ya, sehingga yang menarik, yang asik ini bisa ditangkap oleh masyarakat umum, khususnya di kaum pemuda ini atau enggak? Ini bagaimana review Pak? Iya betul. Cuman kita garis bawahi, kalau ngomongin penyelenggaraan pemilu kan bukan hanya pemuda ya, semuanya gitu. Semuanya gitu. Iya betul. Kalau yang menurut saya sangat penting itu begini, kontestasi dalam pemilihan, entah pemilu, pilkada gitu, atau mungkin yang kemudian ini familiar ke semua sisi, ke semua lini, karena masing-masing kita juga punya aktivitas yang membutuhkan pemimpin gitu, terutama di Komisi Pemilihan Umum gitu, KPU Boyolali misalnya, yang sering terlupa, kinerja KPU itu sebatas dipahami sebagai penyelenggara. Nah ini yang berat gitu. Padahal kan kepanitiaan gitu ya. Kepanitiaan gitu. Agak susah. Sebenarnya saya mau ngomong kepanitiaan nggak enak gitu loh. Itu nggak. Banyak kritik juga kaitannya dengan kita menangkap hal itu juga. Iya betul. Gitu, ya. Saya nggak nyaman. Cuman kadang-kadang begitu, bahkan pihak KPU ini sendiri kadang juga merasa begitu gitu loh. Merasa sudah tugas saya itu ya pada saat momentumnya itu momentum pemilihan gitu. Iya, betul. Cuman sebelumnya atau sesudahnya itu tidak menjadi bagian penting. Nah, padahal kalau kita mau jujur gitu, mau objektif itu KPU inilah yang kemudian mengantarkan kepemimpinan daerah, kepemimpinan lah gitu, kepemimpinan daerah, kepemimpinan nasional gitu, kepemimpinan yang kemudian itu berdampak luas gitu. Lah kalau misalnya KPU tidak merasa berperan vital pada prosesi kepemimpinan, lahirnya kepemimpinan, ini akan jadi sulit gitu. Bagaimana mungkin kita melahirkan kepemimpinan yang kemudian dikehendaki oleh rakyat kalau penyelenggaranya sendiri tidak merasa cukup cukup tingkatan atau cukup capable gitu untuk melahirkan pemimpin itu gitu. Itu normalnya seperti itu. Jadi kalau dari kacamata publikasi itu pikir saya yang perlu ditonjolkan bahwa KPU itu sebenarnya bukan hanya penyelenggara gitu. Itu penting. KPU sebagai institusi berperan pada lahirnya kepemimpinan baru yang dikehendaki rakyat. Prosesnya sangat panjang, membutuhkan tahapan yang rumit gitu. Kadang-kadang juga butuh tekanan-tekanan gitu ya kan. Ada banyak sengketa, ada dinamika di lapangan gitu. Tapi pada kenyataannya kepemimpinan Boyolali misalnya tidak akan lahir tanpa prosedur yang tanpa prosedur atau tanpa kinerja penyelenggaraan seperti Komisi Pemilihan Umum gitu. Nah jadi pikir saya ini yang jadi PR kita bersama gitu. Baik KPU-nya maupun pihak-pihak di luar KPU, stakeholder-nya gitu. Jangan misalnya kayak pihak lain juga kemudian tidak berpikir bahwa KPU itu hanya selesai pada saat momentumnya, setelah itu ya sudah tidak ada kerjaan nih. Bukan begitu gitu. Ini berarti yang komen salah, pihak KPU juga misalnya persepsinya perlu dikoreksi gitu. Nah ini biar kemudian kelihatan bahwa penyelenggaraan kontestasi gitu itu manunggal dengan lahirnya kepemimpinan gitu. Kira-kira kalau kepemimpinannya bagus, jadi bisa benar-benar pemimpin yang kemudian berguna dan sangat dicintai rakyat, dicintai oleh warga, itu juga bagian dari portofolio KPU karena memang berhasil melahirkan kepemimpinan yang baik gitu. Pun sebaliknya, kalau ketemu dengan pemimpin yang tidak sesuai keinginan atau tidak berpihak pada rakyat, misalnya KPU perlu kemudian mengevaluasi diri gitu. Iya bisa jadi ada yang tidak pas di sana sini. Ini yang saya pikir tidak bisa diselesaikan oleh 1-2 pihak dan tidak bisa diselesaikan hanya 1-2 hari itu. Nah, momentum kontestasi yang sudah berlalu, lalu ada waktu 2-3 tahun untuk mempersiapkan
momentum selanjutnya itu kemudian bisa kita gunakan atau kita manfaatkan untuk mempersiapkan diri lebih baik gitu. Oke. Jadi kepemimpinan ini menjadi salah satu tanggung jawab juga kaitannya dengan KPU dalam proses penyelenggaraan ya. Meskipun juga ada stakeholder dan juga partai politik atau peserta pemilu untuk lahirnya pemimpin yang berkualitas ya tentunya gitu. Nah ini apa implikasinya? Implikasi kaitannya dengan ketika KPU itu hanya bergerak di bidang ya tadi, ya secara normatif, ya hanya menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tahapan aja, ya, tapi tidak bertanggung jawab kaitannya dengan implikasi kaitannya dengan kepemimpinan tadi. Nah ini gimana itu yang? Ya jadi seperti ada ilustrasi kesannya itu KPU ini kelompok atau lembaga yang lain gitu, yang tidak, yang berbeda dengan Boyolali. Padahal KPU Boyolali itu juga bagian dari Boyolali ya, walaupun secara hierarki ada ininya, ada struktur sendiri, tapi nggak bisa dipisahkan gitu. Bahkan sebagian besar personil yang ada di KPU Boyolali itu juga warga Boyolali gitu. Jadi kalau sekarang kita ngomongin kepemimpinan Boyolali, walaupun penyelenggaranya KPU Boyolali, kemudian nggak bisa dianggap ini bukan orang Boyolali gitu. Jadi kita harus mikirnya, loh, ini walaupun saya KPU, kira-kira gitu ya, walaupun saya KPU, saya juga berkepentingan pada pemimpin yang tepat gitu. Jangan sampai kemudian saya pulang dari kantor, ternyata di rumah anak saya pendidikannya nggak kopen gitu, misalnya gitu kan jadi berat itu. Jadi itu jadi titik tekannya ketika KPU berkepentingan itu maksudnya pada konteks penyelenggaraan pemilu atau kontestasi kepemimpinan yang kemudian melahirkan kepemimpinan yang berkualitas gitu, itu akan berdampak pada masing-masing kita gitu, keluarga-keluarga kita gitu. Bukan hanya selesai di ini momentum, ini tahapan ini kemudian tidak ada dampak jangka panjang, ini pasti akan dan itu bisa 5 tahun gitu. Nah jadi kalau kita paham ini, pikir saya ini kemudian bisa mempererat gitu, menghubungkan antar pihak gitu, dan kita kemudian sama-sama berkepentingan gitu. Dalam konteks kepentingan bersama warga Boyolali, KPU juga bagian dari Boyolali gitu. Kita juga akhirnya kalau misalnya sekarang waktunya bangkit, ya ayo bangkit bersama kira-kira gitu. Jangan pas pas pemilihan nanti KPU setelah kita waktunya bangkit, KPU-nya nggak ikutan, kan nggak mungkin gitu loh. KPU juga bagian dari Boyolali gitu. Iya, oke. Jadi kaitannya dengan melahirkan sebuah pemimpin yang berkualitas tadi, sebenarnya KPU ini juga berperan aktif kaitannya dengan bagaimana melakukan pendidikan pemilih, pendidikan pemilih. Bagaimana pemilih itu menjadi pemilih yang cerdas, ya. Bagaimana itu juga menampilkan sosok ya, profil dari calon-calon, termasuk program ya, visi misi dan programnya gitu. Jadi ini kaitannya dengan kemampuan masyarakat membaca literasi dari sebuah calon ya, atau calon-calon pemimpinnya gitu. Nah sebenarnya apa sih yang hubungan konkretnya kaitannya dengan literasi tadi, kaitannya dengan pemilu yang berkualitas itu ya? Animo ya. Animo itu kalau pakai bahasa penyelenggara partisipasi pemilih. 85%, ya kan? 85% ini ya oke lah, bagus gitu. Kita harus apresiasi, tapi nanti akan ditingkatkan lagi. Jadi kalau seberapa literatif ya berarti bisa diukur dari sana. Walaupun di tingkat lapangan ada banyak masalah. Misalnya mungkin dia literatif, tapi dia nggak sempat milih karena ada pekerjaan misalnya, dan itu tidak bisa ditinggalkan. Kadang-kadang ada dinamika seperti itu. Nah, cuman ukuran dari seberapa berhasil itu ya di animonya, di animo, di partisipasi gitu, di partisipasi pemilih. Nah, terus literasi ini juga bukan soal produknya ya, tapi juga soal responnya. Jadi kalau misalnya produknya kita display gitu, kita bikin sosialisasi, ya edukasi, macam-macam itu, cuman kita sasarannya tidak tepat, warganya juga kemudian tidak merasa berkepentingan, ini juga jadi tidak optimal gitu. Ini sebenarnya bisa dibikin terbalik gitu. Karena kalangan-kalangan yang berkepentingan pada pemimpin, dia akan punya cara sendiri untuk meliterasikan itu. Tapi dengan cara mereka sendiri ya. Kadang-kadang memprofilkan, kemudian bikin video-video pendek gitu, macam-macam. Mereka suka pada sih, walaupun belum tentu dia itu sebenarnya
bagian dari pemenangan pemilu. Maksudnya bukan dari bagian dari salah satu calon kandidat itu. Jadi mereka melakukan itu. Jadi di luar KPU sebenarnya mereka punya cara ya. Mereka aktif untuk memasukkan hal itu dalam agenda-agenda digital mereka gitu. Dan kadang-kadang itu pengaruhnya juga besar gitu. Yang nggak sadar itu ya mirip endorse gitu ya. Mirip endorse gitu, dan sebenarnya KPU bisa berterima kasih sama mereka-mereka itu kan, kadang-kadang begitu. Nah, mungkin bisa kemudian indikator lain gitu yang bisa kita bahas gitu, misalnya kayak ada beberapa wilayah gitu, kecamatan yang partisipasinya itu hampir 100%. Itu memang bisa digali. Koreksi kalau saya salah, kalau nggak salah kecamatan Simo apa Selo ya, Selo sama Selo ya, Selo itu salah satunya gitu. Itu bisa. Kita nggak tahu, kalau misalnya mungkin ada riset tentang itu, riset tentang sosiologi politik gitu. Kita nggak tahu di sana Selo, misalnya di desa Samiran, di beberapa desa di kecamatan Selo itu, walaupun masyarakatnya sangat majemuk, bisa jadi mereka sudah sangat melek politik gitu. Disebut melek politik tidak melulu harus digital. Siapa tahu itu turun-temurun gitu, turun-temurun mereka sudah biasa membahas kepemimpinan Boyolali, akhirnya mereka berkepentingan betul gitu. Nah kayak gini kan perlu digali. Akhirnya kita tahu, kalau urusan sama kecamatan Selo kita harus lebih spesifik sosialisasinya gitu. Jadi literasinya nggak bisa misalnya di masyarakat di wilayah yang itu industri gitu, yang mungkin banyak pendatang misalnya, itu ceritanya akan lain gitu. Nah makanya variabel ini yang bisa dimasukkan dan hanya bisa diukur ketika itu mulai didokumentasikan dengan baik gitu. Jadi misalnya ada nggak tokoh yang mobilisasi tidak hanya ayo milih, bukan hanya gitu, tapi dia jadi contoh gitu. Jangan misalnya rasa milih golput ya, enggak yang begitu. Jadi memang ada laku gitu, ada contoh, ada teladan gitu. Dan bisa juga misalnya wilayah itu ternyata well educated gitu. Banyak yang paham mereka harus berpartisipasi karena memang pendidikannya bagus gitu. Ada yang begitu. Ada yang memang sadar politik gitu. Karena kepentingan gitu. Ini misalnya enggak, ini nanti pupuk subsidi kira-kira gimana kemarin, kayak gitu loh. Jadi nyenggol kepentingan mereka langsung gitu. Itu yang secara responsif mereka akan melakukannya secara alamiah gitu. Nah ini juga bagian dari keberhasilan literasi gitu, animo tadi itu. Animo masyarakat. Gitu Mas. Iya. Jadi sebenarnya masyarakat ini ya itu punya banyak kegiatan dalam rangka untuk partisipasi politik ya, partisipasi pemilu maupun partisipasi pemilih ya, pemilihan. Sebenarnya partisipasi ini tidak hanya dihitung pada saat pencoblosan ya, di mana sebenarnya pas tadi disampaikan Mas Arief kaitannya dengan mereka secara sukarela ya membuat video-video ya kaitannya dengan pemilu dan pemilihan. Itu salah satu sebenarnya bentuk partisipasi juga kaitannya dengan masyarakat di dalam pemilihan ini ya, yaitu melakukan informasi kaitannya dengan pemilu, baik dengan video-video pendek dan lain sebagainya. Dan ini sebenarnya kesadaran literasi dari masyarakat ini sudah cukup tinggi ya, atau di Boyolali ya, khususnya di Boyolali ini. Apalagi dengan beberapa daerah itu pemilihnya 100%, dan itu hal yang sangat menarik. Nanti ada kajian khusus juga kaitan kali itu ya. Syukur-syukur nanti ada stakeholder yang memang atau organisasi masyarakat atau NGO di Boyolali yang membahas tentang hal itu. Nah sebenarnya apa sih kaitannya dengan peran dari stakeholder ini di Boyolali itu untuk menciptakan Boyolali menuju literasi yang bagus kaitannya dengan untuk pemilu maupun pemilihan ke depan. Betul. Gitu. KPU sebagai penyelenggara kemudian melahirkan kepemimpinan yang mumpuni atau kepemimpinan yang dikehendaki oleh rakyat. Kepemimpinan yang dikehendaki rakyat itu ya ujungnya itu sejahtera, bahagia gitu. Gitu ya. Lah kita ramai-ramai kampanye terus kita nggak tanya habis ini pemimpinmu gimana, bikin sejahtera apa enggak ya nanti KPU enggak ini lagi hilang legitimasinya gitu, maksudnya gitu. Hilang implikasi pasca kinerja gitu. Bukan legitimasi, kalau legitimasinya kan sudah secara prosedur sudah dilakukan gitu. Jadi kenapa kemudian stakeholder itu berkepentingan untuk menjaga ini? Pilkada misalnya, ini kan akan digelar lagi nanti.
kalau siapa kemudian yang paling berkepentingan menjaga gitu literasi Boyolali, padahal kita kan ngomongin begitu, literasi Boyolali itu bukan tentang kontestasinya tapi juga tentang warga Boyolali ini sebenarnya dinamikanya seperti apa yang kemudian ujungnya pada sejahtera dan bahagia tadi itu. Karena sejahtera aja tanpa bahagia juga repot. Bahagia tanpa sejahtera juga repot itu. Nah, ini kalau lokusnya kepemimpinan itu kemudian punya kans untuk berpengaruh ke sana gitu. Jadi melalui kebijakan, melalui pemimpin, selain pemimpin formal sebenarnya ada pemimpin informal. Pemimpin informal itu misalnya ya tokoh masyarakat gitu ya, misalnya yang tidak melulu seperti yang terlihat gitu, tapi itu berpengaruh pada perubahan gitu, perubahan sosial, organisasi kemasyarakatan gitu, tokoh-tokoh agama itu kan berpengaruh. Nah, semua kemudian terbiasa terhubung dengan budaya literasi. Budaya literasi itu yang dirasan-rasan kemudian yang didokumentasi itu ya tentang kebaikan Boyolali gitu. Jadi salah satu implikasi atau salah satu manfaat ya literasi itu sebenarnya ke manajemen pengetahuan. Kalau kita ngobrol setelah itu tidak di follow up, ya sudah hilang gitu. Tapi kalau misalnya kita ngobrol lalu kita susun obrolannya tentang apa, disistematika, ya masukkanlah metodologi sedikit gitu. Kemudian bisa kita dokumentasi dengan baik dalam bentuk buku, dalam bentuk jurnal, dalam bentuk dokumentasi, ini akan dirujuk gitu. Kalau dirujuk itu kemudian kinerja KPU Boyolali selama ini gitu, itu kemudian bisa direproduksi secara pengetahuan gitu. Makanya kalau kemarin dipikirnya Pantarlih itu ngumpulin data habis itu sudah nggak ada begitu. Karena itu nanti akan jadi catatan untuk tahun besok di periode yang akan datang. Misalnya Visipol, kampus-kampus Visip atau Visipol itu kemudian Fakultas Hukum misalnya itu mereka sosiologi bahkan ekonomi bahkan mereka akan berkepentingan gitu. Oh, ini gimana sih Boyolali itu cara memilih pemimpinnya yang kemudian berimplikasi luas pada sejahtera dan bahagia warganya tadi itu gitu. Ukurannya apa saja gitu. Nah, ini akan dibawa lagi nanti ke kontestasi selanjutnya. Kalau kemudian 5 tahun ini biasa dibahas, biasa didokumentasikan, pada saat masuk ke kontestasi selanjutnya, mereka akan punya bahan, mereka akan punya referensi. Oh, kalau pemimpin itu cara mimpinnya begitu gitu. Kalau misalnya kita pilih lagi dia, kemungkinannya akan seperti ini gitu. Kalau enggak, berarti kita butuh alternatif kan gitu. Oke. Iya. Ya, jadi sangat penting sekali ya literasi ini kaitannya dengan untuk proyeksi ke depan ya, proyeksi ke depan. Jadi baik itu setiap tahapan di kegiatan di KPU maupun kegiatan-kegiatan atau program-program yang dilakukan oleh pemimpin ya di daerah itu. Jadi apa sebenarnya yang harus dilakukan ya, harus dilakukan oleh KPU maupun masyarakat di Boyolali ini untuk menuju literasi Boyolali yang betul-betul itu nanti bisa dimanfaatkan ya untuk proyeksi 5 tahun ke depan itu. Kira-kira apa langkah-langkah yang perlu konkret tadi sudah disinggung kaitannya dengan dokumentasi, kaitannya dengan kegiatan Pantarlih ya itu sangat luar biasa sekali. Itu Pantarlih bekerjanya ya jungkir baliknya pintar Pantarlih dalam melakukan pendataan ya itu penting sekali ya kaitannya itu. Ya kira-kira apa ya poin-poin penting untuk menuju literasi Boyolali yang lebih bagus ya lebih baik kaitannya untuk proyeksi 5 tahun ke depan itu. Betul. Ini kan sudah pemimpinnya sudah ada. Ya. Jadi kalau pemimpin sudah ada berarti kita akan bekerja sama untuk mencapai kebangkitan yang akan kita tuju gitu. Ya, ini yang tinggal kebangkitan ini mau kita terjemahkan seperti apa gitu. Nah, tapi secara strategi sebenarnya kita butuh kemanunggalan. Jadi terlepas kepentingan atau mungkin polarisasi politik dan seterusnya, Boyolali sebagai entitas saya sebut ya, itu tidak bisa dipisahkan. Boyolali sebagai entitas itu bukan hanya warga Boyolali yang di sini loh ya, tapi juga warga Boyolali yang di perantauan. Bisa juga bukan orang Boyolali tapi terhubung dengan Boyolali. Misal kecilnya di sini, mbahnya di sini tapi dia sekarang di Singapura misalnya. Kalau misalnya pas mudik tetap dia akan ke sini, dia akan ziarah ke Boyolali. Jadi setiap perkembangan di Boyolali, hashtag Boyolali itu dia pengen tahu gitu loh. Oh, ternyata tugu yang di sana sekarang udah diganti misalnya gitu loh. Oh, warung sotonis pindah misalnya gitu. Itu mereka animonya tinggi gitu. Nah, pada saat manunggal itu kemudian bisa kita jadikan agenda gitu, agenda bersama gitu. Boyolali besar sekali. Besar itu bukan hanya secara wilayah gitu.
Tapi ini kebangkitan yang dimaksud ini sebenarnya potretnya bisa menasional gitu. Ketika Boyolali itu punya model banyak hal apapun itu, ekonomi, pendidikan, dan itu bisa dirasa baik, itu bisa ditiru di tempat lain gitu. Jadi ke dalam ini kemudian literasi akan bersinggungan dengan kepentingan warga gitu, dengan kepemimpinan yang kemudian melahirkan kesejahteraan dan kebahagiaan tadi itu, ya kan? Yang di luar sana itu juga kemudian secara eksternal juga akan bisa ditiru gitu, bisa jadi inspirasi, bahkan mungkin bisa berdampak luas gitu. Jadi warga-warga Boyolali diaspora. Iya. Jadi yang kemana-mana ngaku Boyolali tapi KTP-nya udah nggak Boyolali itu, itu mereka bisa kemudian cerita itu di tempat saya susu, di tempat saya susu sapi maksud saya, di tempat saya makanan, soto, sekarang soto ya, soto Boyolali di mana-mana. Itu bisa jadi konten, bisa jadi redaksi, bisa jadi pengetahuan, terutama itu. Nah, ketika kepentingannya itu sudah bersatu, masing-masing bukan hanya warga Boyolali di sini, tapi juga entitas keboyolalian itu kemudian masuk ke ranah literasi. Boyolali itu kemudian bukan hanya tempat, tapi Boyolali itu menjadi sumber pengetahuan. Nah, kalau sudah sumber pengetahuan itu, kemudian kita akan terbiasa. Karena misalnya Selo itu kan sejarahnya tua juga itu. Kalau warga Boyolali nggak tahu bahwa Selo itu tua, kan agak tua itu dalam pengertian ini ya, banyak khasanah yang kemudian bisa kita elaborasi gitu. Bukan hanya tempat yang view-nya menarik buat foto-foto, tapi juga di sana ternyata secara histori itu luar biasa gitu. Dan itu sangat berpengaruh pada dinamika Subo-Sukono Sraten hari ini gitu. Nah, itu kalau kemudian kita tidak biasa untuk meliterasikan Boyolali, tidak bisa mengubah Boyolali itu menjadi pengetahuan. Boyolali akan seperti ini keseharian gitu. Sesuk dangdutan. Sesuk wayahe makan-makan misalnya, selesai di situ. Tapi kalau kemudian kita bisa cari tahu, ternyata ada pengging. Ternyata dinamika kepemimpinan sekarang itu linear dengan sejarah Boyolali di masa lalu, misalnya seperti itu. Ini kemudian saya pikir akan penting jadi agenda bersama stakeholder warga Boyolali, bahkan entitas Boyolali gitu. Dan kemudian misalnya pihak-pihak eksternal seperti saya misalnya Surakarta Daily itu kemudian melihat Boyolali sebagai referensi, sebagai sumber literasi yang tidak akan habis gitu sampai kapanpun gitu, karena memang bermanfaat gitu. Oke. Jadi sangat penting sekali ya literasi ini, kaitannya dengan bagaimana kita mensuplai, membuat data sehingga bisa diinformasikan menjadi sebuah informasi. Karena para abroad diaspora tadi itu juga butuh informasi kan itu. Jadi dengan momentum kebangkitan nasional ini kita juga bangkit membangun sebuah literasi yang lebih baik sehingga bisa menyuguhkan itu menjadi satu informasi yang sangat mudah mudah dibaca, mudah dianalisis, mudah dipahami gitu. Nah, jadi sangat penting sekali jadi dari narasumber tadi kaitannya dengan literasi, membangun literasi di Boyolali ini menjadi sebuah kebutuhan yang sangat mendasar. Bagaimana Boyolali menjadi KPU Boyolali khususnya itu menjadi KPU yang unik unik dalam arti ada sesuatu yang lain daripada yang lain gitu. Betul. Oke, untuk menuju itu barangkali untuk closing statement Mas Arief, barangkali bagaimana KPU Boyolali ini bisa menjadi KPU yang literatif literatif dan unik gitu. Monggo mungkin bisa closing statement ke kamera Mas. Saya berharap manajemen pengetahuan itu juga dilakukan oleh KPU Boyolali. Jadi capek-capeknya kemarin, keringat-keringat kemarin, nangis-nangis loro-lopo darah-darah itu kalau perlu, kebingungan suasana yang memang benar-benar bikin semua lini itu bekerja dengan sangat keras, itu kemudian tidak menguap gitu, tidak kemudian meninggalkan legasi yang kemudian diharapkan gitu. Ketika kinerja itu kita ubah menjadi dokumentasi dan pengetahuan yang cukup, artinya KPU Boyolali sedang meliterasikan dirinya menuju manajemen pengetahuan tadi gitu. Jadi misalnya secara teknis setiap cerita, setiap kinerja itu kemudian sebenarnya ada ceritanya gitu, ada narasinya. Kalau itu dikumpulkan dengan baik, ini akan bisa berubah. Yang paling gampang itu kan jadi pemberitaan.
itu nanti bisa berubah menjadi profil misalnya, bisa berubah menjadi opini, artikel. Kalau artikel ini kemudian dikompilasi, itu kita bisa jadikan itu buku gitu. Kalau bukunya itu kemudian diperdalam lagi, ini bisa jadi khasanah riset yang cukup. Saya bayangkan kalau misalnya manajemen pengetahuan dilakukan itu akan banyak literatur dalam bentuk buku yang dihasilkan oleh KPU Boyolali, dan karena koleksinya cukup dan unik gitu. Karena disebut unik itu berarti hanya ada di sini gitu. Misalnya kalau kayak tadi itu, misalnya kenapa sih gitu Kecamatan Selo itu partisipasinya hampir 100% gitu. Kalau misalnya itu benar-benar di riset bekerja sama dengan Fakultas Hukum UMS misalnya, UMS kampus saya. Jadi saya misalnya begitu, lalu ada rekomendasi dan itu bisa dikaji gitu. Itu kecamatan lain mungkin akan belajar itu gitu. Jadi akan ada diskusi follow up tentang informasi dan pengetahuan itu, begitu seterusnya. Jadi kelebihan literasi, manajemen pengetahuan ini bisa direproduksi. Kalau direproduksi, jenengan-jenengan yang sekarang bertugas, walaupun mungkin sudah tidak ada di sini, bahkan mungkin sudah meninggalkan dunia ini, kinerja itu sudah tercatat dan itu warisan itu legacy yang akan kemudian berguna sampai kapanpun. Apalagi sekarang alamnya digital gitu. Selama misalnya Google itu masih ada gitu ya, kira-kira buku yang kita upload ke Google Book itu berarti ya masih ada dan bisa dijumpai gitu. Saya pikir begitu. Cuman ini memang nggak gampang itu butuh kerja keras juga gitu. Cuman kalau kita mikir jangka panjang, bukan hanya buat kita, buat Boyolali juga saya pikir buat Indonesia ini sah-sah saja gitu. Sebenarnya bukan hanya buat Indonesia, buat internasional juga penting. Mereka juga berkepentingan sebenarnya praktek pemilihan umum di Indonesia kayak apa sih gitu. Contohnya akhirnya di Boyolali gitu kan. Iya. Jadi pada saat kerja penyelenggaraan domain atau wilayahnya hanya di Boyolali, ini sebenarnya nggak menutup kemungkinan ini bisa jadi kajian internasional gitu. Tergantung cara menjadikannya ini sebagai sumber pengetahuan atau tidak gitu. Misalnya teknisnya sekarang kan ada jurnal internasional itu yang kemudian bisa ditulis dengan baik gitu, dengan kapasitas yang cukup. Pada akhirnya ini kemudian dikonsumsi atau dibaca dirujuk oleh berbagai pihak gitu. Nah, kalau misalnya pihaknya skalanya internasional, saya pikir ini sangat mungkin gitu. Nah, semoga berhasil dan pada saatnya nanti di kontestasi selanjutnya, di pemilihan selanjutnya itu KPU Boyolali kemudian bisa semakin dekat dengan Boyolali, Manunggal gitu, dianggap sebagai bagian penting prosesi kontestasi kepemimpinan Boyolali gitu. Saya pikir gitu. Amin. Oke, jadi terima kasih. Jadi kaitannya dengan yang disampaikan oleh Mas Arief tadi, yang bisa saya garis bawahi, intinya kaitannya dengan bangkit, membangun sebuah literasi Boyolali, ya, dan itu akan menjadi sebuah kegiatan untuk bagaimana membangun atau menciptakan sebuah manajemen pengetahuan, sehingga itu menjadi legasi kita dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya, sehingga bisa menjadi warisan bagi masyarakat di Boyolali. Meskipun nanti pada saatnya para penyelenggara, para pemilu, para komisioner ini meskipun sudah tidak lagi menjabat sebagai penyelenggara pemilu. Saya pikir itu untuk podcast KPU Boyolali pada episode ke-10 ini. Terima kasih teman pemilih dimanapun Anda berada yang sudah sampai saat ini masih meluangkan waktu untuk bersama kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya, yaitu di KPU Boyolali Podcast di episode ke-11. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.